Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iga Sabrina akan mempresentasikan eh, materi ujian akhir semester mata kuliah peralatan tambang. Next. Next. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Iga Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 0730023000015 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Next. Yang pertama yaitu ada alat berat dragline. Nah, dragline sendiri itu adalah alat berat yang digunakan untuk pekerjaan penggalian besar di tambang terbuka. Nah, dragline ini itu lebih cocok untuk pekerjaan pengupasan tanah dengan radius kerja yang luas. Nah, dragline ini dibedakan jadi dua. Ada dragline dengan kabel atau cable operation dan dragline hidrolik. Nah, dragline ini memiliki fungsi antara lain memiliki material permukaan, pemindahan material jarak jauh, dan pekerjaan di area rawa atau berlumpur. Next. Kemudian ada electric shovel. Nah, electric shovel sendiri itu adalah alat penggalian yang dioperasikan secara elektrik dan umumnya digunakan dalam tambang besar. Electric shovel ideal untuk penggalian material keras dan memuat material ke alat transportasi dengan cepat. Electric shovel dibagi menjadi dua juga, yaitu ada front loading shovel dan backhoe shovel. Nah, fungsi dari electric shovel sendiri itu ada penggalian biji atau batuan keras, lalu dapat memuat material ke truk pengangkut, kemudian untuk penggalian berkapasitas yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada alat berat bucket wheel excavator. Nah, bucket wheel excavator ini biasanya digunakan di tambang batu bara yang besar biasanya digunakan di tambang terbuka untuk menggali dan memindahkan material dalam jumlah besar secara terus-menerus. Nah, bucket wheel excavator ini memiliki siklus operasi berupa dari mulai excavation, conveying, dumping, hingga ke mobility. Komponen utama dari bucket wheel excavator ini yaitu ada bucket wheel, ada boom, conveyor system, crawl track, operation cabin, dan power supply system. Next. Di sini terdapat komponen utama dan siklus bucket wheel excavator yang terdapat BW boom haul BW home mekanisme, discharge boom, dan lain-lain. Next. Kemudian ada load haul dump atau LHD. Alat berat ini biasanya digunakan di pertambangan bawah tanah atau underground untuk memuat, mengangkut, dan membuang material di ruang kerja di posisi underground yang ruang kerjanya yang sangat sempit. Nah, siklus operasi dari LHD ini itu dimulai dari pemuatan atau loading, lalu kemudian pengangkutan, lalu hauling, lalu dari hauling kemudian dilakukan dumping. Nah, dari dumping kembali lagi ke lokasi pemuatan atau loading. Nah, komponen utama dari alat berat load haul dump atau LHD ini itu terdapat bucket di sisi depan, lalu chassis, kemudian ada power system, ada hydraulic system, operator cabin, tires, atau tracks. Next. Nah, di sini terdapat gambar komponen utama dan siklus LHD-nya. Komponen utama terdapat bucket teeth untuk mengeruk material-material yang susah untuk digapai. Lalu ada bucketnya, ada arms, cabin, main engine, dan diesel exhaust system, serta ada articulating steering. Nah, untuk siklus LHD-nya, itu dimulai dari conveyor atau truk, kemudian dari conveyor menuju ke deposit.
Nah, dari deposit kemudian menuju ke manuver. Selanjutnya dari manuver kembali lagi ke conveyor. Next. Kemudian ada blast hole drill machine. Blast hole drill machine ini biasanya beroperasi digunakan untuk membuat lubang ledak atau lubang blasting secara efisien dengan parameter yang dapat diatur sesuai kondisi tambang. Nah, sistem operasinya yaitu ada persiapan lokasinya yang akan di blasting, kemudian pengaturan parameter pengeboran, lalu kemudian setelah itu baru dilakukan drilling atau pengeboran. Lalu ada penanganan limbah bor setelah dilakukan drilling atau pengeboran. Kemudian dilakukan penanganan limbah bor. Lalu selanjutnya yang tahap terakhir yaitu ada penyelesaian dan pemindahan drillingnya. Kemudian ada komponen utamanya. Komponen utama dari blast hole drill machine ini itu ada drill bit, drill rod, mesh, rotary, air compressor, roll track, dan control cabin. Nah, keunggulan dari blast hole drill machine ini, dia itu mempunyai efisiensi yang tinggi dalam membuat lubang untuk peledakan. Yang kedua, alat berat ini itu sangat cocok untuk berbagai jenis batuan dengan kecepatan pengeboran yang dapat diatur. Next. Nah, ini adalah berikut adalah gambar dari alat berat blast hole drill machine yang digunakan untuk pengeboran blasting. Next. Next. Kemudian ada belt conveyor. Nah, belt conveyor ini itu biasanya digunakan untuk transportasi material secara kontinu. Dia memberikan efisiensi yang tinggi untuk jarak transportasi yang panjang. Nah, sistem operasinya yaitu dari pemuatan material, kemudian ke pengangkutan material, kemudian dari pengangkutan ke pembuangan material, kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan operasional dari alat berat tersebut. Nah, komponen utama dari belt conveyor sendiri itu adalah ada belt, roller, drive, drive pulley, motor dan gearbox, idler roller, frame dan cleaning system. Nah, belt conveyor sendiri itu juga memiliki keunggulan tersendiri. Di antaranya tuh belt conveyor memiliki efisiensi yang tinggi untuk transportasi material dalam jumlah yang sangat besar. Operasi kontinu dan biaya operasional yang rendah. Belt conveyor juga memungkinkan pengangkutan material di area yang sulit diakses kendaraan. Next. Next. Nah, berikut adalah eh, slide sebelumnya. Nah, berikut adalah eh, roof bolters, alat berat roof bolters. Nah, alat berat ini itu biasanya yang digunakan di underground atau digunakan di tambang bawah tanah untuk memperkuat atap atau roof dan dinding tambang dengan cara memasang roof bolt atau baut-baut penahan. Nah, alat ini tuh penting untuk meningkatkan stabilitas atau eh, kestabilan dan keamanan tambang di bawah tanah, terutama di area kerja yang beresiko runtuh. Roof bolter sendiri juga memiliki komponen utama tentunya, yaitu ada drill head, feed mechanism, roof bolt holder, resin crate injector, hydraulic system, operator cabin, trowel base itu opsional, lalu bomb arm. Nah, cara kerja dari roof bolter sendiri itu dimulai dari persiapan alat berat, kemudian dari persiapan, setelah dilakukan persiapan, dilakukan pengeboran atau drilling, lalu
Setelah dilakukan drilling, dilakukan pemasangan resin dan pemasangan baut-baut atau baut-baut penahan atau roof bolt. Kemudian yang terakhir, jika sudah terpasang semuanya, adalah penyelesaian dari pemasangan baut-baut penahan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi dari roof bolters. Nah, roof bolters ini eh, berfungsi untuk penguatan atap dan dinding di tambang bawah tanah agar dia bisa menahan atau menstabilkan dinding-dinding dan atap di area bawah tanah. Kemudian yang kedua ada pemasangan roof bolts atau baut-baut penahan. Kemudian ada roof bolters itu bisa meningkatkan keamanan operasional di area tambang bawah tanah. Terus kemudian roof bolters juga bisa mengendalikan massa-massa batuan di area dinding-dinding dan atap tambang bawah tanah. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.